Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu dari spesifikasi psikologi klinis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amaya Tasya Alun, NIM 19011006 dari sesi A, jurusan Psikologi Universitas Negeri Padang, akan menjelaskan mengenai psikologi forensik. Adapun pokok bahasan yang akan kita jelaskan pada kesempatan ini yaitu mengenai definisi psikologi forensik, sejarah psikologi forensik, perkembangan psikologi forensik, area yang menjadi fokus psikologi klinis yang bergerak dalam bidang forensik, peran psikologi klinis dalam sistem legal, tugas pokok psikolog forensik, kegiatan-kegiatan psikolog dalam psikologi forensik, serta aplikasi psikologi forensik. Yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai definisi psikologi forensik. Kata forensik berasal dari bahasa Latin yaitu forensis, yang artinya debat atau perdebatan. Forensik sendiri diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Nah, jika dilihat dari pengertian tersebut, memandang bahwa forensik itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang berguna dalam membantu proses penegakan keadilan. Selanjutnya, The Committee on Ethical Guidelines for Forensic Psychology mendefinisikan psikologi forensik sebagai semua bentuk pelayanan dan kajian psikologi yang dilakukan di dalam dunia hukum. Dari definisi tersebut, kita lihat bahwa psikologi forensik itu adalah pelayanan dan kajian psikologi yang dilakukan dalam dunia hukum. Selanjutnya, psikologi forensik itu merupakan penerapan berbagai teori dan keahlian dalam psikologi yang bertujuan untuk asesmen dan intervensi terhadap individual yang terlibat dalam proses atau sistem legal. Jika dilihat dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa psikologi forensik itu memiliki tujuan sebagai asesmen dan intervensi terhadap individu dalam sistem legal. Selanjutnya, penjelasan mengenai sejarah psikologi forensik. Psikologi forensik ini merupakan interface of psychology and the law atau antarmuka dari psikologi dengan hukum. Psikologi forensik merupakan aplikasi pengetahuan psikologi klinis pada masalah-masalah yang dihadapi oleh jaksa, polisi, dan lain-lain yang berhubungan dengan sivil, kriminal, serta administratif justice. Psikologi forensik mulai dianggap penting tahun 1970. Awal mula dari psikologi forensik ini yaitu pada tahun 1908 oleh Masterberg versus Wigmore yang merupakan ahli hukum. Selanjutnya pada tahun 1962 berupa pernyataan Bazelon yang merupakan seorang hakim. Selanjutnya pada tahun 1984 yaitu tulisan dari Law tentang peran psikologi dalam hukum. Mengenai perkembangan psikologi forensik, sejak tahun 1994, psikologi forensik diperkirakan akan berkembang dengan pesat. American Psychology Law Society memiliki 1.700 anggota yang sudah memiliki publikasinya sendiri berupa jurnal, newsletter, dan buku. Pada tahun 1995, APA sudah menerbitkan jurnal Psychology, Public Policy and Law dan diikuti oleh beberapa jurnal lain yang terkait dengan masalah-masalah legal dan hukum. Area yang menjadi fokus psikologi klinis yang bergerak dalam bidang forensik dapat mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apakah individu yang bersangkutan mengalami penyakit mental sepenuhnya dan secara potensial berbahaya sehingga sebaiknya dirawat di rumah sakit. Kedua, apakah seseorang yang dituduh melakukan tindakan kriminal tersebut secara mental cukup kompeten dalam menjalani pemeriksaan. Yang ketiga, apakah
hasil kecelakaan atau trauma menyebabkan luka psikologis bagi seseorang dan seberapa seriuskah. Yang keempat, apakah individu memiliki kapasitas mental normal atau sehat dalam memahami keinginannya? Yang kelima, apakah individu yang terlibat dalam tindakan persidangan secara mental mampu menghadapi persidangan? Yang keenam, apakah pelaku tindakan ilegal dalam keadaan sadar saat melakukan tindakan tersebut? Untuk itu, kita perlu mempelajari psikologi forensik karena banyaknya aspek psikologi yang menyertai sebuah tindakan kejahatan yang terabaikan. Perlu memberikan kesempatan pembelaan bagi pelaku terhadap perbuatannya. Selanjutnya, pembahasan mengenai peran psikologi klinis dalam sistem legal, di mana psikologi klinis ini berguna sebagai law enforcement psikologi berupa penelitian dan aplikasi. Selanjutnya, psychology of litigation berupa efek dan prosedur legal seperti memasukkan tentang juri. Yang ketiga, correctional psychology berupa layanan di penjara. Selanjutnya, forensic psychology menentukan sakit jiwa atau tidak, kompeten atau tidak, akibat trauma, kapasitas mental untuk menentukan keputusan penting. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tugas pokok dari psikolog forensik, di mana yang pertama, tugasnya pada pelaku kejahatan. Tugas tersebut berupa interogasi yang bertujuan agar pelaku mengakui kesalahannya yang direkrut oleh kepolisian. Selanjutnya, criminal profiling, di mana psikolog forensik dapat membantu polisi melacak pelaku dengan menyusun profil kriminal pelaku. Yang ketiga, psikolog forensik juga dapat melakukan asesmen untuk memberikan gambaran tentang kondisi mental pelaku. Yang kedua, tugas dari psikolog forensik pada korban, di mana pada kasus dengan trauma yang berat menolak untuk menceritakan kejadian yang dialami. Di sini psikolog forensik dapat membantu polisi dalam melakukan penggalian informasi, misalnya pada anak-anak korban kekerasan. Dibutuhkan pendekatan khusus agar korban merasa nyaman dan terbuka. Yang ketiga, psikolog forensik dapat melakukan otopsi psikologi. Contohnya saja pada kasus-kasus pembunuhan yang diikuti oleh bunuh diri pelaku. Di sini seorang psikolog dapat menyusun otopsi psikologis berdasarkan sumber bukti tidak langsung, yaitu catatan yang ditinggalkan oleh almarhum yang diperoleh dari teman, keluarga korban, atau teman kerja. Tujuan dari otopsi ini adalah merekonstruksi keadaan emosional, kepribadian, pikiran, dan gaya hidup almarhum sendiri. Selanjutnya, tugas dari psikolog forensik pada saksi, di mana proses peradilan pidana tergantung pada hasil investigasi terhadap saksi karena baik polisi, jaksa, dan hakim tidak melihat langsung kejadian perkara. Yang kelima, restrukturisasi kognitif. Pemikiran yang irasional dan destruktif dapat mendorong timbulnya gangguan emosi dan tingkah laku, sehingga program psikologi diharapkan lebih diarahkan pada pendekatan berbasis perspektif kognitif. Yang keenam, wawancara dengan pendekatan kognitif bertujuan untuk meningkatkan proses retrieval yang akan meningkatkan kualitas informasi dengan cara membuat saksi atau korban rileks kooperatif. Yang ketujuh, pada pengadilan. Peran psikolog forensik dalam peradilan pidana di pengadilan dapat sebagai saksi ahli bagi korban. Misalnya kasus KDRT, kasus dengan korban anak-anak, dan penculikan anak. Yang kedelapan, pada pengadilan.
Psikolog forensik juga dapat bekerja untuk pengacara dalam memberikan masukan terkait dengan jawaban-jawaban yang harus diberikan kliennya agar tampak meyakinkan. Yang kesembilan, tugasnya pada lapas, di mana psikolog forensik ini dibutuhkan dalam rangka melakukan asesmen intervensi pada narapidana. Yang terakhir, kepolisian. Psikolog forensik dapat memberi pelatihan kepada polisi tentang teknik interogasi yang menggunakan prinsip psikologi. Kemudian mengenai kegiatan-kegiatan psikolog dalam psikologi forensik. Yang pertama, saksi ahli, yaitu adanya kualifikasi berupa clinical expertise, seperti pendidikan, lisensi, pengalaman, dan posisi penelitian, publikasi, pengetahuan, aplikasi prinsip-prinsip ilmiah, serta penggunaan alat tes khusus. Yang kedua, penilaian dalam kasus kriminal berupa sane versus insane, di mana insane dalam arti legal adalah kondisi mental di mana seseorang tidak memiliki kapasitas mengontrol perilaku mereka atau mengetahui apa yang mereka lakukan. Yang ketiga, penilaian dalam kasus-kasus sipil, masuk rumah sakit jiwa, kekerasan domestik, dan lain-lain. Yang keempat, hak pasien, seperti menerima atau menolak pengobatan, misalnya di rumah sakit ataupun penjara. Yang kelima, memprediksi bahaya yang berkaitan dengan seseorang, yaitu psikolog diharapkan mengetahui atau tahu mengenai motivasi, habit strike, serta inhibisi internal. Yang keenam, treatment psikologi. Yang ketujuh, melakukan konsultasi. Yang kedelapan, melakukan penelitian. Yang terakhir, mengenai aplikasi psikologi forensik. Yang pertama, di negara Amerika, di mana tiap-tiap departemen di kepolisian Amerika Serikat memiliki psikolog yang merupakan konsultan kepolisian. Tugasnya adalah untuk menentukan penyebab kematian seseorang karena dibunuh atau bunuh diri. Selanjutnya, setiap pengacara memiliki rekanan seorang psikolog yang bertugas sebagai konsultan peradilan. Psikolog akan merancang hal-hal yang akan dilakukan pengacara maupun kliennya agar dapat memenangkan perkara. Yang kedua, di negara Indonesia, yaitu pada pelaku teror bom Bali 1 dan 2 pada tahun 2000, Sumanto, pemakan mayat asal Purbalingga. Psikolog menyatakan bahwa Sumanto menderita gangguan jiwa atau psikopat. Akhirnya, ia ditempatkan di bangsal khusus penderita penyakit jiwa. Sekianlah presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.